Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lasmiati, Kepala Sekolah SD Negeri Wonotolo 4. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Wonotolo 4. Di sini akan kami bacakan susunan acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sragen. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, 4 sambutan dari wakil kepala kesiswaan, 5 acara inti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, ke-6 umpan balik dari anggota, yang ke-7 penutup. Untuk mempersingkat waktu dan terselenggaranya acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan terbacanya bacaan basmalah bersama-sama akan memperlancar dan membawa dampak yang positif bagi SD Negeri Wonotolo 4 dan khususnya kepada Ibu calon penggerak. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami berikan waktu sepenuhnya. Monggo. Kepada Bu Lasmi yang sudah menjadi dirijen untuk lagu Indonesia Raya kali ini. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah, kepada yang terhormat Ibu Lasmiati, waktu dan tempat kami haturkan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati JGB, juga Bapak Ibu Guru, peserta destinasi budaya positif di lingkungan sekolah. Perlu kita ketahui bahwa budaya positif di sekolah itu merujuk pada lingkungan belajar yang didasarkan pada nilai-nilai positif, norma-norma yang berlaku, serta interaksi yang mendukung perkembangan siswa, Bapak Ibu Guru, serta staf di sekolah. Jadi kepedulian terhadap siswa, maksudnya seperti ini, guru dan staf sekolah harus menunjukkan rasa peduli terhadap kesejahteraan siswa, memberikan dukungan emosional. Jadi sikap peduli kita tunjukkan terhadap siswa. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang terbuka. Jadi budaya positif itu mempromosikan komunikasi yang terbuka terhadap siswa, guru, dan staf sekolah. Ini termasuk mendengarkan pendapat siswa, memberikan umpan balik yang baik, kemudian memfasilitasi dialog yang baik. Karena siswa-siswi kita itu sudah dilatih untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana mereka melaksanakan kegiatan P5. Yang ketiga adalah keamanan dan disiplin sekolah dan budaya positif menciptakan lingkungan yang aman, bebas pelecehan, kekerasan, diskriminasi, juga termasuk bullying. Disiplin juga ditanamkan dengan pendekatan yang mendidik daripada pendekatan yang menghukum. Jadi wibawa kita di depan siswa itu bukan karena takut, tetapi karena kita disiplin. Yang nanti akan dibahas oleh calon guru penggerak terkait budaya positifnya. Selanjutnya adalah kolaborasi menegakkan budaya positif. Budaya positif itu tidak akan bisa ditegakkan jika tidak ada kolaborasi antara siswa, guru, dan staf sekolah. Jadi kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman. Pendidikan karakter adalah salah satu elemen yang tidak boleh ditinggalkan dalam rangka penanaman budaya positif. Misalnya kejujuran, tanggung jawab, empati, dan lain-lain. Kemudian semangat belajar budaya positif mendorong semangat belajar. Budaya positif ini sudah betul-betul terpatri dan menjadi salah satu budaya di sekolah kita. Maka kita harus menegakkan budaya positif di sekolah kita, baik di lingkungan belajar maupun di lingkungan kegiatan belajar mengajar. Saya kira cukup, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lasmi yang sudah memberikan sambutan panjang lebar kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Kepala Kesiswaan, monggo Ibu Waka dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lasmiati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wonotolo 4. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang siang
hari ini menyempatkan waktunya dalam pemenuhan tugas calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sragen. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul manunggal pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana kita nanti syafaatnya di dunia sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, kami hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sragen, di mana dalam kegiatan ini agar berdampak positif khususnya di SD Negeri Wonotolo 4, dan tidak ada salahnya dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini bisa ditirukan untuk guru-guru yang lain atau bapak ibu yang ada di sini. Kemudian selanjutnya untuk pemaparannya nanti bisa langsung kepada Ibu Lilis Triwayuni SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sragen. Apa yang ingin diutarakan, apa yang ingin dijelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kesiswaan untuk acara yang kelima, yaitu acara inti. Acara inti ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Guru calon penggerak, yaitu Ibu Lilis Sriwahyuni. Kepada Ibu Lilis Sriwahyuni, waktu dan tempat kami aturkan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lasmiati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wonotolo 4. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SD Wonotolo 4, serta Bapak Ibu Guru peserta desiminasi budaya positif di sekolah dalam rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sragen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Triwayuni, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Gondang. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah mendatang. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang dalam acara desiminasi untuk budaya positif, di mana ini menjadi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sragen, bahwa kami harus mengimbaskan mengenai budaya positif yang sudah kami pelajari sebelumnya. Mohon maaf, ini bukan maksud kami untuk menggurui, bukan juga untuk mengajari, tetapi ini sekedar desiminasi saja nggih Bapak Ibu, bahwa penerapan budaya positif ini sangat penting kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Nah, nanti yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, di
disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan keras. Dan terakhir, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, budaya positif. Bahwa yang dimaksud dengan budaya positif itu sendiri akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan minat belajar anak, juga kemampuan anak. Misalnya, anak-anak kita minatnya di mendengarkan. Dan jadi kita sebagai guru harus memfasilitasi anak tersebut dengan misalnya mikrofon. Ada lagi, anak mempunyai keunikan dalam belajar itu harus menyaksikan gambarnya. Jadi kita sebagai seorang guru harus memfasilitasi anak tersebut dengan LCD misalnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma atau stimulus respon ini untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi paradigma belajar kita di sekolah perlu dirubah, ya Bapak Ibu. Nah, paradigma yang seperti dulu, di mana Bapak Ibu guru hanya ceramah di depan kelas, menjelaskan materi 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, itu tidak berlaku lagi. Nah, sekarang siswa bebas berkreasi sesuai kemampuannya masing-masing. Berikutnya, disiplin positif. Konsep disiplin positif ini sendiri merupakan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Disiplin di sini tepat waktu, nggih Bapak Ibu, di mana waktu anak-anak belajar digunakan untuk belajar. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ternyata anak dalam belajar itu juga perlu motivasi. Nah, motivasi anak dalam belajar itu dari mana? Dari Bapak Ibu guru. Motivasi perilaku manusia itu adalah suatu hal yang mendorong individu untuk bertindak, berperilaku dalam cara tertentu. Nah, kita sebagai guru harus bisa memotivasi, mendorong anak-anak agar belajar sesuai kodratnya, sesuai zamannya. Kemudian motivasi internal. Sebelumnya motivasi itu dibagi menjadi 2, yaitu ada motivasi internal dari siswa itu sendiri dan motivasi eksternal yang berasal dari luar siswa. Motivasi internal ini adalah keinginan dan tujuan pribadi. Nah, tujuan pribadi, keinginan, otomatis itu berasal dari diri siswa. Oh iya, besok saya mau jadi dokter, berarti saya harus belajar. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada motivasi eksternal, di mana motivasi eksternal ini berasal dari luar diri siswa. Bisa dorongan dari orang terdekat atau dorongan guru. Dorongan ini bukan maksudnya memaksa ya
Kira-kira kemana arah cita-cita anak tersebut? Berikutnya ada juga motivasi biologis, yaitu kelangsungan hidup. Manusia itu memiliki insting biologis. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal, kebutuhan ini memotivasi perilaku yang mendukung kelangsungan hidup. Ada juga motivasi emosional, keinginan untuk bahagia. Ternyata anak-anak siswa-siswa kita juga punya keinginan untuk bahagia. Jadi kita di sekolah tidak hanya mengekang siswa, kamu harus disiplin, kamu harus masuk tepat waktu. Tidak seperti itu. Usahakan itu semua berasal dari diri siswa itu sendiri. Nah, dengan seperti itu siswa akan bertahan dengan kondisinya. Tapi kalau kita yang memaksa, kira-kira besoknya dilanggar lagi tidak Bapak Bu? Ya. Dilanggar. Misalnya kita melarang membawa HP, yang membawa HP disita. Kira-kira itu dari siswa sendiri tidak? Kalau besoknya tidak bawa HP, terpaksa nggih? Nah, nek terpaksa seperti itu, kalau terpaksa seperti itu, ada keinginan untuk mengulangi kesalahan itu lagi tidak? Mengulangi. Nah, beda dengan itu berasal dari motivasi diri siswa, kesadaran diri siswa. Kalau itu berasal dari diri siswa itu sendiri, saya yakin siswa tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kebutuhan yang berikutnya yaitu cinta dan kasih sayang. Ternyata anak-anak kita juga membutuhkan cinta dan kasih sayang dari gurunya. Butuh diperhatikan, butuh difasilitasi, butuh dijaga, disayangi. Tidak hanya kita sebagai guru marah-marah. Anak baru melihat kita sebagai guru mau masuk kelas. Lah, Pak Kairawo. Bahkan ada yang menyebut Pak Galak. Nah, hal itu akan terngiang sampai besok anak-anak lulus, Bu. Saya yakin. Cap-capan anak terhadap guru itu tidak akan hilang. Nggih. Pak Galak, Bu Galak, monster nggih. Nah, dan lain-lain seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai guru itu harus mampu memotivasi anak dalam belajar. Kita tidak lagi hidup pada zaman kolonial, di mana pendidikan guru mengekang murid harus berbuat ini, harus bisa ini, harus bisa itu. Sekarang zamannya diferensiasi, belajar sesuai dengan minat siswa, belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Berikutnya di sini ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibentuk berisi peraturan-peraturan yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang umum, yang lebih rinci dan konkret. Artinya keyakinan kelas ini mirip seperti peraturan kelas. Keyakinan kelas ini juga harus ditaati oleh warga kelas. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada awal tahun, alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi keyakinan kelas
berasal dari siswa sendiri. Nah, ketika kita menuntut untuk dipenuhi, dipatuhi, ditaati, anak-anak sudah siap. Ya iya, wong itu berasal dari diri siswa. Lain kalau keyakinan kelas itu dari gurunya. Kira-kira anak tidak mau mematuhi, nah dipaksa lagi. Kalau peraturan atau keyakinan kelasnya dari Bapak Ibu guru, otomatis anak terpaksa melakukan. Anak tidak melakukan ketika di sekolah. Misalnya tidak boleh merokok. Kira-kira di luar sekolah melakukan tidak? Melakukan. Mereka merokok, lepas, lepus, seperti itu. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini merujuk pada perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Jadi lingkungan yang positif menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Seperti misalnya anak-anak hidup di lingkungan yang katakanlah tidak bernilai positif. Anak-anak tersebut otomatis akan ikut ke dalam atau terjerumus ke dalam lingkungan tersebut. Berikutnya, kebutuhan dasar posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol melalui serangkaian riset dan berstandar pada teori kontrol. Menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum. Penghukum ini kira-kira sering kita lakukan ya? Ya. Penghukum. Misalnya ada anak membolos, dihukum disuruh membersihkan kamar mandi. Sesuai tidak itu, Bu? Tidak. Sekarang tidak zamannya menghukum. Kira-kira kalau dihukum seperti itu besok anak berontak lagi, melakukan kesalahan lagi tidak? Iya, tetap melakukan karena itu bukan berasal dari diri anak. Makanya zaman sekarang ini seorang guru dilarang menghukum. Terlambat datang ke sekolah, lari berkeliling lapangan 100 kali. Seperti itu. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Misalnya seorang guru mengatakan, kamu apa enggak kasihan sama Bu Guru, sudah capek-capek ngajar, kamu tidak memperhatikan, malah tidur, rame terus. Itu membuat merasa bersalah. Dengan dikatakan seperti itu, dinasihati seperti itu, anak merasa bersalah. Kalau anak merasa bersalah hanya saat itu Bapak Ibu, ternyata besoknya ya dilakukan lagi. Wong merasa bersalah kan sudah hilang. Yang ketiga, sebagai teman. Ternyata anak dan guru juga bisa bersikap sebagai teman, menasehati. Yang terakhir, monitor atau pemantau dan manajer. Monitor di situ hanya sebagai pemantau. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kita. Kita semua memiliki motivasi internal.
Free, monggo free. Siapa pas ada? Aku lali. Contoh kasus perubahan di paradigma ya Bapak Ibu. Misalnya bayangkan kita sebagai si A, ada teman kita sebagai si B. Lalu sobeklah secari kertas, di mana kertas tersebut tertuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Kertas itu lalu kita genggam di salah satu tangan kita. Genggam sekuat-kuatnya. Kita genggam sekuat-kuatnya karena itu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Nah, teman Anda yang B tadi ingin melepaskan genggaman tangan Anda dan merebut kertas tersebut. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Kita yang punya genggaman ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Mempertahankan deh. Kita pertahankan sesuatu milik kita itu dengan sekuat tenaga. Lalu perubahan paradigma atau teori kontrol itu berupa ilusi guru mengontrol muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah makna disiplin? Disiplin itu apa? Sesuai aturan, sesuai jadwal, sesuai dengan waktunya, itu yang namanya disiplin. Kalau sekarang yang dimaksud dengan disiplin belajar apa, nggih?
Ternyata makna kata disiplin itu telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum itu merupakan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Sekarang, teori motivasi manusia yang pertama, untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, termasuk motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar individu atau luar siswa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi seorang anak hanya termotivasi jika diberikan suatu penghargaan, melakukan sesuatu kalau ada hadiahnya. Itu merupakan motivasi eksternal, juga tidak baik. Anak melakukan sesuatu sesuai perintah guru, tetapi yang dikejar hanya hadiah. Ben entuk hadiah. Terakhir yang ketiga, ini merupakan motivasi internal, juga tujuan disiplin positif itu sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasinya seperti itu. Kalau saya melakukannya, saya jadi apa? Bukan apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Sekali lagi, Bapak Ibu guru sekarang ternyata tidak boleh memerintah siswanya, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Budaya positif dibedakan menjadi lingkungan yang positif, keyakinan kelas, tadi sudah disinggung. Yang terakhir ada peraturan kelas. Keyakinan kelas nanti hubungannya sama hukuman dan penghargaan tadi. Hukuman, seorang guru tidak boleh menghukum siswanya. Datang terlambat, suruh ngosek WC. Terus apa yang harus kita lakukan kalau ada siswa yang terlambat, Bapak Ibu? Kalau tidak boleh menghukum, diberi peringatan, atau mungkin ada yang berpendapat bukan hukuman yang harus kita berikan kepada murid yang melakukan sebuah kesalahan. Menanya, kenapa kamu terlambat? Seperti itu, nggih? Atau memberikan sebuah apa? Selain hukuman, konsekuensi. Nah, misalnya ada anak menghilangkan buku temannya, konsekuensinya apa? Anak tersebut mengganti buku tersebut. Seperti itu, nggih. Misalkan menghilangkan pulpen Bapak Ibu guru, berarti konsekuensinya anak tersebut harus mengganti. Tidak, misalnya menghilangkan pulpen, disuruh lari keliling lapangan 100 kali. Kamu sudah menghilangkan pulpen Pak Guru, lari lapangan 100 kali. Sekarang tidak zamannya seperti itu. Ada kegiatan pendalaman keyakinan yang disebut dengan tabel T dan Y. Berikut
dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, ternyata ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan yang sesuai dengan tujuan, bahwa tujuan yang sesungguhnya bukan hanya mendapatkan imbalan suatu penghargaan, tetapi harus muncul dari diri siswa. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Contohnya, temannya mendapat ranking 1 dapat hadiah dari gurunya. Kira-kira yang tidak dapat hadiah benci kan? Nah, pengen. Akhirnya timbul rasa benci. Akhirnya merusak hubungan, termasuk benci terhadap gurunya. Dia merasa, Bukaya pilih kasih, Bu Lasmi pilih kasih, saya nggak dapat hadiah, Doni dapat hadiah, padahal nilainya sama. Akhirnya timbul rasa benci terhadap siswa. Sekarang tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan mengulangi lagi, atau saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, yang baik konsekuensi, Ibu. Jangan pernah menanamkan hukuman di dalam kelas. Muridnya terlambat atau tidak mengerjakan PR, dihukum. Suruh push up, suruh keluar kelas mengerjakan di luar. Kebutuhan dasar manusia itu sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada cinta dan kasih sayang. Yang kedua ada penguasaan. Yang ketiga ada
Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk sesi diskusi 5 posisi kontrol itu menanyakan posisi kita. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Apakah masih di posisi sebagai penghukum? Nah, kalau masih sebelum kita belajar modul disiplin positif ini, kita masih berada di posisi sebagai penghukum. Jadi setelah kita belajar disiplin positif ini harus bisa merubah penghukum menjadi konsekuensi. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda saat itu? Saat kita menjadi penghukum? Senang? Sedih? Bangga? Sedih nggih? Sedih. Kenapa siswa saya melakukan seperti itu? Sebenarnya kita juga tidak tega nggih Bapak Ibu. Wong kita di sekolah itu ibaratnya sama murid juga seperti anak kita sendiri. Tetapi namanya manusia juga tidak luput dari kadang-kadang nggih emosi. Dibuat anak wis capek-capek kita menjelaskan di depan, anak malah ngobrol. Nek zaman dulu boleh ngobrol uncali penghapus, kapur. Kalau zaman sekarang tidak. Yang ketiga, di mana posisi Anda saat ini? Nah, setelah kita mempelajari modul ajar tentang disiplin positif, posisi kita sekarang sebagai apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Harus nggih? Yang terakhir, bagaimana perasaan Anda saat ini setelah beralih dari penghukum ke konsekuensi? Perasaannya bagaimana? Bahagia nggih? Nah, kita itu bergerak antara peraturan, pemantau atau konsekuensi, pemberi hadiah, ke nilai-nilai manajer atau memperbaikinya. Yang dulunya sering memberi hadiah, sekarang harus berubah menjadi manajer. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi, kita sering mendengar segitiga restitusi nggih Bapak Ibu. Tadi sudah dibahas. Segitiga restitusi ada 3. Apa saja tadi nggih? Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, ternyata restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sembilan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi, segitiga restitusi atau restitusi yang kita lakukan itu bukan untuk menebus kesalahan. Anak terlambat sekolah harus ditebus, tidak. Namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau belajar dari kesalahan, otomatis memperbaiki kesalahan nggih. Besok tidak diulangi lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Sekali lagi, guru tidak boleh memaksa
kepada solusi penyelesaian masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi tadi, yang pertama ada validasi tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan, lalu validasi tindakan. Contoh menstabilkan identitas. Seorang guru menasihati siswa. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di situ merupakan menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Jadi seorang guru menanyakan keyakinan kepada siswa. Yang ketiga, ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, menjelaskan alasan-alasan mengapa seorang siswa melakukan suatu kesalahan. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tadi termasuk segitiga restitusi apa, Bu? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Apa, Bu, tadi? Menstabilkan identitas. Oke. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, menstabilkan identitas, nggih. Berikutnya, lalu murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan murid dihubungkan dengan nilai-nilai. Nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Lalu guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Baiklah Bapak Ibu, tiba kita pada penghujung acara, yaitu refleksi. Yang perlu kita lakukan yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma kita, paradigma saya yang saya dapatkan setelah belajar setelah belajar disiplin positif atau keyakinan kelas tadi, ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, saya akan menjadi among yang seperti apa, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Otomatis tadi dari penghukum ke konsekuensi. Dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waktu kami kembalikan sepenuhnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bu Lilis yang sudah menyampaikan materi panjang lebar. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Ibu Lilis selaku pembawa materi. Monggo, waktu sepenuhnya saya berikan untuk bertanya. Mungkin Bu Mila, Pak Roni, Bu Ruli, dan guru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kita sampaikan kepada calon guru penggerak yang telah memaparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Saya hanya ingin sedikit memberi tanggapan terhadap penjelasan dari calon guru penggerak bahwa calon guru penggerak telah memaparkan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah dengan sangat baik, dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, dengan begitu, kami para peserta desiminasi ini menjadi semakin mengetahui dan memahami tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Kami menjadi lebih tahu, lebih paham bagaimana caranya menangani masalah dengan siswa, bahwa kita harus selalu peduli terhadap siswa, memberi dukungan terhadap siswa, dan senantiasa memotivasi siswa untuk berbuat positif. Sekali lagi, terima kasih kepada calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, kami selaku pembawa acara mungkin banyak kesalahan dari saya, baik perbuatan atau kata-kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.